Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangka kita tentu pernah mendengar istilah gelap mata atau kalap. Biasanya ungkapan gelap mata atau kalap itu disebutkan untuk orang yang tidak mampu mengontrol keinginannya, yang tidak mampu mengontrol emosinya, bahkan juga tidak mampu mengontrol air liurnya. Saya juga termasuk orang yang pernah kalap kalau sudah lihat makanan yang enak misalnya. Bahkan saya pernah diingatkan oleh teman saya sendiri bahwa, "Bro, jangan korbankan perutmu hanya demi menyenangkan lehermu. Kenikmatan makanan itu hanya sebatas mulut sampai di leher. Selebihnya tidak ada lagi rasanya. Maka jangan mengabdi pada rasa." Demikian teman saya mengingatkan. Maka sebenarnya, saudara-saudari, cukupkanlah diri kita dengan apa yang memang kita perlukan dan apa yang memang kita butuhkan. Dan jangan menjejali diri kita dengan apa yang sekedar kita inginkan. Coba kita perhatikan lingkungan alam rusak oleh tambang, rusak oleh penebangan hutan yang gila-gilaan. Dan ini berlangsung entah sampai kapan. Tempat di mana saya berdomisili sekarang, di sekitar sini, penambangan dan penebangan hutan itu terjadi setiap hari 24 jam. Kalau dipikir-pikir, perluasan areal penebangan, hutan, areal pertambangan, sebenarnya bukan karena kebutuhan dari penambang itu, melainkan karena keinginan untuk puas terhadap keuntungan yang bisa melimpah, yang bisa diraup, kepentingan bersaing dengan orang kaya yang lain, nafsu untuk berkuasa. Ada slogan, yang menguasai kekayaan dia juga bisa menguasai politik. Saya seringkali berpikir-pikir, mekanisme biologis tubuh kita, tubuh semua orang itu sebenarnya sama. Kebutuhan sandang pangan dan papan kita sama. Mau sekaya apapun, mau seberkuasa apapun, paling 2 piring nasi yang masuk ke dalam lambung sudah cukup. Selebihnya kita muntah. Mau sebanyak apapun harta dan kuasanya, usia hidup kita paling-paling 60, 70, atau 80, syukur-syukur 90. Harta kekayaan, keserakahan, tidak menambah tahun-tahun usia hidup kita. Tidak menambah dan tidak menentukan ukuran untuk porsi makanan dalam lambung kita. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, tubuh kita hanya bisa ditutup oleh baju dan celana, tidak lebih daripada itu. Maka sebenarnya tidak perlu kita misalnya belanja berlimpah ruah, menumpuk barang sedemikian banyak, karena yang kita butuhkan seringkali tidak sebanyak seperti yang kita inginkan. Coba kita ingat orang-orang kaya dan berkuasa yang pernah hidup. Apa nasib mereka sekarang? Tinggal tulang belulang, bukan? Lagi-lagi saudara-saudari, itulah akibat jika hidup kita dikendalikan oleh kegelapan. Kita tidak bisa lagi melihat hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Semua jadi gelap, semua jadi kalap, semua jadi gelap mata. Saya pernah menasihati beberapa orang untuk menghentikan perburuan liar. Sebab sangat miris. Misalnya ketika Anda sedang melintasi sebuah jalan, lalu ada 2 ekor binatang sedang melintas perlahan. Anda langsung turun dari motor misalnya dan mengejar, menggebuki, dan membunuh hewan tersebut. Bukan karena Anda sedang butuh dagingnya, tetapi hanya karena Anda ingin makan daging yang lain, daging yang berbeda. Anda tega-teganya membunuh dan tak peduli lagi dengan kelestarian alam, tak peduli lagi dengan populasi, hanya demi seporsi daging yang berbeda di atas meja makan Anda. Inilah keserakahan, inilah gelap mata, inilah kalap. Ada begitu banyak lauk pauk yang bisa dibeli di pasar, tetapi orang masih memilih untuk menembaki burung di hutan, menembaki hewan yang dilindungi, dan lain sebagainya. Saya jadi agak heran dengan orang-orang yang
memiliki hobi membunuh. Membeli senapan, lalu berlomba untuk menembaki bangau di sawah, menembaki burung-burung di kabel listrik, hanya untuk kepuasan batin, hanya untuk kepuasan emosi perasaannya saja, bahwa dia bisa menembak dengan jitu dan sebagainya. Sebenarnya apa arti semua itu? Kenapa sampai kita harus memiliki hobi membunuh? Saudara-saudari, jangan pikir kejahatan ini tidak lebih berat daripada penjarahan hutan, penjarahan isi bumi, penambangan ilegal dan sebagainya. Besar kecil volume kejahatan tidak menentukan kualitas kejahatan itu. Sebab seringkali itu hanya tergantung pada kesempatan, pada peluang, dan pada kekuasaan. Semua bermula dari kemampuan mengendalikan diri dan mengarahkan diri dari hal-hal yang kecil. Kalau dari yang kecil kita sudah tidak mampu taklukkan, pasti akan menggiring kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yang juga semakin tak mampu kita taklukkan. Kita perlu bertanya, mengapa kita bisa menjadi kalap? Mengapa kita bisa menjadi gelap mata? Jawabannya adalah orientasi hidup yang melulu duniawi. Ketika orientasi hidup hanya berpusat pada keinginan duniawi, maka orang tidak akan pernah berpikir lagi tentang moralitas, tidak lagi berpikir tentang etika, tentang belas kasihan, tentang pelestarian lingkungan, tentang keselamatan bersama. Saya di sini, kalau sudah melihat misalnya ada helikopter berputar-putar di atas kawasan di wilayah ini, saya sudah panik dan mulai berpikir, ini pasti sebuah usaha untuk mengamati perluasan areal tambang misalnya. Dan kita semua terancam. Ketika orientasi hidup melulu duniawi, orang tidak akan lagi berpikir tentang moralitas, belas kasihan, tidak berpikir lagi tentang pelestarian, bahkan tentang keselamatan. Tidak ada lagi dalam benak orang yang orientasi hidupnya selalu melulu pada keinginan duniawi. Maka saudara-saudari, sabda Yesus menjadi perlu sekali kita perhatikan dan renungkan. Orientasikanlah hidup kita pada surga, maka dunia akan menjadi tempat yang sangat indah dan lestari. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan. Artinya apa? Mari kita jangan membesarkan diri dengan menginjak-injak moralitas. Jangan membesarkan diri dengan berjalan tanpa etika. Jangan membesarkan diri dengan merusak lingkungan. Jangan membesarkan diri tanpa adanya belas kasih. Jangan membesarkan diri dengan mendatangkan bencana bagi orang lain. Saya harap renungan ini bisa mencerahkan kita semua untuk mulai kita terapkan pada lingkup yang kecil, mulai dalam lingkungan rumah tangga kita, masyarakat tingkat RT, desa, dan seterusnya. Mari kita membuat bumi ini menjadi tempat yang indah dan lestari untuk dihuni. Jangan gelap mata, jangan menjadi kalap. Tuhan Yesus memberkati kita semua.